Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Widanto dari kelas 12 IPS 2. Di sini kita akan membahas tentang kasus-kasus peperangan yang terjadi di Asia Tenggara atau yang dikenal dengan Perang Indochina. Perang Indochina ini bukan cuma soal perebutan wilayah loh, melainkan tentang perang ideologi juga. Sejarah terjadinya Perang Indochina, serangkaian peperangan yang terjadi di wilayah Indochina itu berawal dari tahun 1946 sampai 1991. Kasus Perang Indochina yang akan kita bahas di sini adalah kasus perang saudara yang terjadi di Kamboja dan Vietnam. Kamboja sebelum 1975. Pada 17 April 1975, pasukan Khmer Merah sukses merebut ibu kota Phnom Penh dan mencatatnya sebagai capaian yang tidak terlalu mengejutkan. Selama perang berlangsung, tentara komunis Maois itu terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, AS telah mundur dari ibu kota, tinggal menunggu waktu. Kamboja 1975 sampai 1979 atau masa genosida. Di titik ini genosida sebenarnya sudah berlangsung. Long March yang dilakoni ribuan warga kota ke daerah pinggiran, membunuh anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Mereka yang akhirnya sampai di lokasi yang mendapat perlakuan serupa karena setiap hari dipaksa kerja dalam waktu yang lama dan dalam kondisi yang menggenaskan. Istirahat dan makan adalah dua hal yang berharga mahal. Banyak yang akhirnya meregang nyawa karena tenaganya habis. Kelaparan akut atau penyakit mematikan seperti malaria. Para pekerja akan dieksekusi jika berusaha kabur dari komun-komun. Pelanggaran aturan meski yang sepele juga akan diganjar resiko berat. Pelanggar biasanya akan melaksanakan diam-diam dari pekerja lain, dibawa ke hutan atau persawahan setelah matahari terbenam lalu dieksekusi. Para korban digolongkan menjadi 5 kategori menurut Rebecca Joy Frey dalam Genocide and International Justice 2009. Pertama, orang-orang yang punya koneksi dengan pemerintah sebelumnya, entah itu Republik Khmer, militernya, atau wakil-wakil pemerintah luar negeri. Kedua, kaum profesional dan intelektual, termasuk mereka yang mengenyam pendidikan tinggi dan mereka yang mengerti bahasa asing. Ketiga, etnis Vietnam dan etnis Cina, dan etnis lainnya yang menghuni dataran tinggi sebelah timur, termasuk juga minoritas Katolik, Muslim, dan biksu-biksu Buddha senior. Keempat, para penyabot ekonomi, yakni mantan penduduk kota yang melayani karena tidak mampu menjalankan tugas agrarisnya. Kelima, anggota partai yang mewakili sebagai pengkhianat. Mereka disiksa atau dihilangkan nyawanya, termasuk tokoh Hunim. Kamboja setelah 1979. Pada 7 Januari 1979, kehancuran sukses merebut Phnom Penh dan otomatis berakhir rezim Khmer Merah. Pemerintahan baru yang diinisiasi aktivis anti Khmer Merah segera terbangun dan otomatis tidak aktif oleh sisa-sisa kekuatan Khmer Merah yang dilarikan diri ke area dekat perbatasan dengan Thailand. Era 1990-an adalah masa ketika sisa-sisa kekuatan Khmer Merah mulai datang. Anggota mereka makin sedikit, banyak yang menyerahkan diri beserta senjatanya. Donor dari asing semakin berkurang. Terjadi perpecahan internal di tataran elit, termasuk di penjaranya Pol Pot hingga kematiannya pada 1998. Pemimpin lain menyerahkan diri ke otoritas Kamboja untuk kemudian menjalani sidang dengan dakwaan hidup atau eksekusi mati. Mereka tertuduh permintaan maaf terkait genosida selama berkuasa dulu. Sebelum berganti ke abad 21, Khmer Merah sudah benar-benar habis. Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.